Tampaknya sudah jadi suratan nasib kalau seorang Gibran Raka Buming Raka, putra tertua dari Pak Jokowi, suratan nasib dia buat dicibir. Apakah orang-orang seperti ini, orang-orang ini akan kemudian anti kepada Gibran? Enggak dong. Kita lihat guys, wakil presiden ini lihat baik-baik, ini wakil presiden kita, ya kan? Kita lihat nih Mas Gibran di mall bersama anak-anak yatim ya. Dia tetap mendapat konstituen. Ini meruntuhkan argumentasi dan pemikiran orang-orang yang memahami seolah-olah Mas Gibran itu adalah orang yang dicibir sepanjang hidupnya. Enggak lah. Tapi warga yang waras, warga yang menghormati Gibran sebagai pemimpin masa depan akan terus menghormati beliau, mengapresiasi beliau. Rini Budoyo, host di 2045 TV, entah kenapa dia begitu berlebihan dalam menilai seorang Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebutkan bahwa Mas Gibran itu akan mendapatkan semacam takdir untuk terus dicibir. Apalagi belakangan dengan video monolog yang ditorehkan oleh Mas Gibran, itu kemudian tidak sedikit memang banyak sekali YouTuber atau juga mereka yang menggunakan akun YouTube membuat komentar-komentar nyinyiran, cibiran, hinaan, pelecehan bahkan. Itu luar biasa. Nah, kita akan bahas guys, dan kita akan bandingkan apakah benar Mas Gibran ini adalah orang yang memang semuanya tidak suka kepada beliau. Bagaimana dengan tampilan-tampilan, ada video-video yang menurutku menarik kalau kemudian kita lihat ternyata Mas Gibran ini adalah orang yang punya pengaruh. Di usianya masih muda, dia cukup intens dalam kemudian kepemimpinannya, menurutku perlu kita apresiasi. Kan gitu. Nah sekarang sebelum kita ke video-videonya Mas Gibran, saya perlihatkan dulu ocehannya Mbak Rini Budoyo 2045 TV. Tampaknya sudah jadi suratan nasib kalau seorang Gibran Raka Buming Raka, putra tertua dari Pak Jokowi, suratan nasib dia buat dicibir. Buat selalu dicibir. Dia akan selalu dicibir. Soal suratan alam ini sudah diingatkan sama Prof. Mahfud MD sejak jauh-jauh hari. Menurut pakar hukum tata negara ini, nggak ada yang bisa dilakukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden di bulan Oktober tahun 2023 itu. Nggak ada yang bisa dilakukan secara hukum, walaupun putusan tersebut diketahui akibat adanya cawe-cawe kekuasaan dan kecurangan dari Paman Usman. Tapi karena ini menyangkut pelanggaran moral dan etika, karena ini menyangkut pelanggaran yang berat, maka Gibran bakal mendapat hukuman sosial dari masyarakat selama sisa hidupnya. Begitulah hukum alam bekerja. Oke, terserah. Oke guys, nah sekarang coba kita bahas lebih mendalam ya. Benarkah seorang Gibran ini oleh karena kecurangan di Mahkamah Konstitusi lalu, karena memanfaatkan seorang Usman sang paman, akhirnya membuat Gibran ini sepanjang hayatnya tetap akan kemudian mendapat cibiran dan hinaan oleh rakyat? Kita bahas ya. Pertama, Gibran mau dia menang dalam bentuk apapun, mau pakai MK atau tidak, mau diisukan curang atau tidak, ada paman atau tidak, tetap saja Mas Gibran akan dicibir. Sebagaimana Pak Jokowi juga dicibir. Mau tidak ada MK atau ada MK, selama dia menjadi wakil presiden tetap akan dicibir. Guys, pertanyaannya siapa yang cibir? Rakyat. Oke, memang rakyat. Tapi apakah rakyat ini representasi dari seluruh rakyat Republik Indonesia? Mengingat yang mencibir rata-rata adalah rakyat yang memang tidak memilih Prabowo Gibran. Belakangan saja orang-orang yang kemudian sudah ketakutan sama Prabowo, mau ndak mau ikut Prabowo. Walaupun kemarin tidak mencoblos Prabowo, bahkan termasuk orang yang menghina-hina Prabowo. Namun alih-alih dukung Prabowo, anti kepada Mas Gibran. Nah ini lucu kan gitu. Nah jadi apakah kemudian Mas Gibran dengan implementasi kegiatannya, programnya atau aktivitasnya kemudian pasti akan disambut baik? Tidak, pasti akan disambut buruk, disambut jelek, disambut
tidak santun bahkan. Tapi pertanyaannya oleh siapa? Oleh orang-orang seperti Rini, oleh orang-orang yang memilih Ganjar, oleh orang-orang yang memilih Anies. Itu pasti. Kalau kalian scroll misalnya di setiap video-videonya Mas Gibran, pasti ada yang memberikan kata-kata cibiran, ada yang menghina dan menfitnah. Itu juga akan dilakukan oleh siapapun kalau kemudian dia bukan pendukung kepada Mas Gibran. Logikanya begitu aja. Nah, pertanyaannya yang cibir Mas Gibran ini berapa sih persentasenya? Ya pertama cuma yang berapa persen itu ya? 16%, yang kedua cuma yang 28% kalau nggak salah. Ya kan? 28% dan atau ya katakanlah 30% ditambah dengan 16%, ya nggak sampai 50 guys. Kan gitu. Tetap ada 58% yang lebih unggul. Siapa? Prabowo Gibran. Jadi gitu cara membacanya. Nggak bisa kalau kemudian hanya karena kebetulan dia dicibir-cibir seolah-olah sepanjang hidupnya Mas Gibran akan dicibir dan dicocok logikan dengan peristiwa bagaimana kemudian dia dicalonkan sebagai wakil presiden dengan mekanisme-mekanisme yang menurut mereka itu curang. Padahal semua itu konstitusional. Ya kan, bahwa secara kebetulan ada paman sebagai ketua MK, tapi kan ketua MK tidak punya hak prerogatif untuk menentukan apapun yang menjadi keputusan MK. Semuanya itu kolektif kolegial. Oh ya, itu pengaruh kekuasaan dan cawe-cawe dan ya itu urusan politik. Ya kan? Kan tidak substansial juga apa yang dipersoalkan selama ini. Lagi pula bukan karena untuk Gibran, tapi untuk siapa saja yang berpotensi untuk mendapatkan kesempatan mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dengan mekanisme yang diatur oleh MK yang mengubah kemudian peraturan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jadi begini, memang susah ya orang kalau sudah terlanjur membenci, orang kalau sudah cara berpikirnya adalah anti, maka apapun yang terjadi terhadap orang itu, yang dilihat sisi negatifnya. Mereka tidak membaca betapa banyak masyarakat yang antusias terhadap Mas Gibran ketika membuat video monolog ya tentang bonus demografi dan juga anak muda serta masa depan Indonesia, tentang bagaimana masa depan anak-anak muda kita lewat usia 17 yang hari ini ikut berkompetisi di Piala Dunia. Ya, ada 2 video monolog yang kemudian lagi ramai, belum lagi video-video beliau yang singkat di Reels atau di TikTok dan juga platform Instagram. Nah, itu memang banyak yang cibir, itu biasa aja. Tapi jangan lupa, banyak juga orang yang apresiasi. Banyak juga orang yang sangat begitu bangga dengan Mas Gibran, kan gitu. Anda pikir ketika yang jadi adalah Ganjar, orang-orang yang tidak milih Ganjar kemudian akan merasa bangga dengan Ganjar? Enggak. Oh, bangga dengan Mahfud MD? Enggak. Mahfud MD aja jadi menterinya Pak Jokowi, banyak yang cibir kok. Dan sanksi itu tetap akan diberikan kepada siapa saja yang memang bukan pemilihnya. Kan gitu. Kecuali sudah terlihat dengan jelas jauh lebih banyak, jauh lebih dominan orang yang anti Gibran, baru kita bisa bilang Gibran ini bisa dimakzulkan, Gibran ini akan dicibir terus, Gibran ini dianti oleh masyarakat. Lah ini kalian-kalian aja gitu yang bikin-bikin akun fake dan juga akun-akun buzzer-buzzer yang berkomentar di video-videonya Mas Gibran adalah ya itu aja gitu loh. Kan gitu. Orang yang ada 2 sih sebenarnya, mereka yang gagal di Pilpres atau mereka yang golput di saat Pilpres. Itu aja yang memang anti. Itu pun golputnya ya golput, ada yang terbagi lagi golput dan akhirnya anti sama Gibran, golput tapi akhirnya merasa aku senang ada Gibran yang jadi wakil presiden. Jadi membacanya jangan membaca satu arah, tetap membacanya dari arah yang berbeda juga. Nah, dalam konteks negara demokrasi kita lihat mana yang lebih dominan. Apakah kalian yang 16% yang ditambah dengan 20-an% itu atau yang 50% itu? Jangan-jangan yang 18% atau 16% dan juga 20% itu sekarang sebagian besarnya juga merapat ke Prabowo Gibran, bukan cuma Prabowo. Jadi cara berpikirnya demikian guys. Nah, jadi isu-isu dan juga bahasa-bahasa yang jahat ini menurutku hanya akan patah di tengah jalan. Nah, sekarang aku mau perlihatkan ke kalian ya, sambil kita ngobrol, aku mau perlihatkan betapa Mas Gibran itu orangnya cukup intens dalam aktivitas-aktivitas yang menurutku memperlihatkan betapa beliau sangat dihormati dan disegani dan juga mendapat apresiasi banyak kalangan. Ini menurutku sangat menarik. Langsung saja guys ya, ini dia.
Ini Kak Seto mendatangi ke sekretariatan Wakil Presiden ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini. Ini kita lihat, luar biasa guys. Ini kegiatan di ruangannya Mas Gibran langsung. Ini Kak Seto, ya kita tahu ini kegiatannya belum lama. Nah, artinya Mas Gibran tetap mendapat apresiasi. Oh ya wajar, ini kunjungan bersama Wakil Presiden, itu wajah-wajah itu ya pura-pura aja bersalaman bla bla bla. Terserah, kalian mau nilai seperti apa itu terserah. Tapi pada dasarnya Mas Gibran sudah tunjukkan betapa dia terlihat punya aktivitas yang begitu disegani dan dihormati oleh banyak kalangan. Termasuk dalam hal ini adalah Kak Seto sebagai tokoh perlindungan anak bersama teman-teman lembaga lainnya ya. Ini menurutku menarik gitu. Nah, ini satu video yang menggambarkan bahwa aktivitas Mas Gibran itu aktivitas yang betul-betul memperlihatkan betapa beliau sangat bisa bergaul dan bisa melayani tamunya dengan baik, kan seperti itu. Ya kan? Ini Kak Seto ini orang yang sangat terkenal sebagai aktivis perlindungan anak. Ya, kita harus apresiasi guys, ya. Kan gitu. Nah kemudian ya selain ini Mas Wapres juga punya satu aktivitas yang belum lama ini, bagaimana dia mengajak anak-anak Indonesia terutama mereka yang dari panti asuhan, mereka yang dari anak-anak yang memang ya perlu mendapat perhatian dari orang tua secara serius. Kini kemudian Mas Gibran hadir dengan low profile-nya gitu ya. Jadi peduli amat dengan anak-anak muda atau orang tua yang anti Gibran, peduli amat. Gibran sedang menginvestasikan masa depannya dengan gerakan politik di mana dia sedang bersama-sama dengan generasi-generasi muda yang di mana secara elektoral berikut mereka-mereka ini akan menjadi calon pemilih 5 tahun sampai dengan 10 tahun berikut, kan mereka adalah pemilih semua. Nah, Gibran masih punya jangka panjang. Jadi nggak apa-apa generasi hari ini yang mahasiswa, yang aktivis, yang akademisi, yang profesor, yang sudah kakek-kakek, purnawirawan ya, mereka yang anti Gibran silakan. Tapi Gibran punya momentum, dia punya konstituennya sendiri gitu. Dan ini lebih dominan ketimbang Rini Budoyo dan juga teman-teman 2045 TV. Itu menurutku yang banyak orang lupa dengan bagaimana Mas Gibran itu memanfaatkan situasi dan kondisinya guys. Jadi menurut aku pentingnya kita memahami realitas Mas Gibran sebagai tokoh politik dan juga tokoh muda itu agar kita tidak terjebak pada cara membaca yang sangat skeptis ya, cara membaca seperti Rini Budoyo dan kawan-kawan itu penting guys. Coba Anda lihat ya, betapa Wakil Presiden itu mau berkumpul dengan anak-anak dan dibawa untuk mengikuti kegiatan nonton bareng, dan filmnya adalah film animasi. Dan bayangkan film animasi itu akhirnya menjadi sangat terkenal, viral ya, banyak yang mengapresiasi itu. Jadi yang mencibir siapa? Bukan mereka. Mereka ini sayang sama Mas Gibran, senang. Apalagi Mas Gibran mau dan berkenan untuk kemudian bikin kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini nggak dapat, walaupun Rini Budoyo mau bicara seperti apa, tidak akan pernah kemudian membuat Mas Gibran itu akan kehilangan ketenaran. Karena dia punya investasinya dalam konteks elektoral. Nah, tidak hanya ini guys ya, tidak hanya ini. Kita lihat lagi bagaimana kemudian beliau menerima audiensi ya dengan NPC Indonesia nih. Di sini ada siapa ini Mas Taufik Hidayat ya, yang juga bagian dari jajaran Kabinet Merah Putih ya. Apakah orang-orang seperti ini, orang-orang ini akan kemudian anti kepada Gibran? Enggak dong. Jadi Mas Gibran sudah dapat komunitasnya ya secara politis. Mas Gibran sudah mendapat kelompok orang yang pasti akan bernilai investasi secara politis dan secara elektoral beliau ke depan, kan gitu. Jadi yang cibir-cibir itu ya elemen-elemen kecil dari elemen yang besar yang begitu menghormati dan mengapresiasi Mas Gibran. Kelompok disabilitas, kelompok yang kemudian punya latar belakang masing-masing, semua menghormati Mas Gibran. Anak kecil, orang-orang tua jompo itu juga ada, bukan cuma anak-anak muda, kan gitu. Belum lagi pengaruh Mas
Mas Gibran melalui orang tuanya Pak Jokowi. Ya nggak bisa guys. Jadi Rini Budoyo tuh menurutku terlalu skeptis dan terlalu jahat gitu. Nah ini kita dengar ya pembicaraan dari salah seorang tamu yang kemudian ditokohkan oleh Mas Gibran. Kita cuma mau melaporkan what ability nanti akan terselenggara bulan September, 11 September sampai 21 September. Dengan laporan itu Pak Wapres menanggapi luar biasa. Beliau akan memperhatikan itu dengan kondisi apapun, beliau akan membantu penyelenggaraan ability itu terlaksana dengan baik. Sama dengan Pak Wamen juga seperti itu, ya, yang mendukung. Sebenarnya tadi saya hanya mendampingi Pak Wapres. Tadi ada audiensi dari NPC. Dari NPC ada What Ability Game sebagai tuan rumah. Itu yang pertama akan diadakan di Jakarta tanggal 11 sampai 21 September ini. Yang kedua mereka mau naran juga atas venue di Karanganyar. Karena ada beberapa memang yang belum terrealisasikan, terselesaikan juga. Dan yang ketiga mengenai Peparnas. Ada berbarengan dengan PON tahun 2028 nanti. Ya guys, jadi ya terlihat jelas betapa Mas Gibran ini sekali lagi dia punya segmentasi, dia punya faithful followers, pendukung yang sangat setia kepada beliau. Dan itu jauh lebih besar ketimbang Rini Budoyo dan kawan-kawan. Jadi bukan nasibnya Mas Gibran dicibir karena dia kemudian punya cacat sejarah, nggak ada. Walaupun tidak ada peristiwa, katakanlah Mas Gibran ini nggak ada masalah ya soal keputusan MK, tetap dia akan dicibir. Anda kira Pak Prabowo tidak dicibir? Dicibir. Emangnya kalau lo jadi presiden lo nggak dicibir? Dicibir. Emangnya ketika Anda jadi bupati Anda nggak dicibir? Dicibir. Ya itu konsekuensi dari negara demokratis. Bukan kerajaan lo nyibir lo ke sultan kalau nggak ditangkap lo kan gitu. Sekarang presiden kita cibir, nggak, itu biasa. Pertanyaannya adalah siapa yang nyibir, berapa persentase cibirannya, berapa kuantitas orang yang anti kepada kekuasaan hari ini. Itu yang kemudian harus dipahami oleh banyak kalangan. Nah ini kita lihat lagi guys, bagaimana Mas Gibran hadir di kegiatan melayat untuk meninggalnya salah seorang artis senior. Wakil presiden hadir ya, almarhumah Titiek Puspa ini di masjid. Beliau sholat berjamaah dan keberadaan beliau bukan berada di tempat-tempat yang spesial, enggak ya, ini beliau ya, ini beliau. Kita lihat guys, wakil presiden ini lihat baik-baik, ini wakil presiden kita ya kan, tenang, berbaur dengan jamaah, tidak memperlihatkan sebagai orang elit, enggak. Ini kalau orang-orang yang cibir sama Mas Gibran atau anti sama Mas Gibran akan kemudian memframing seolah-olah Gibran dicuekin, Gibran dianti. Enggak guys, ini situasi seperti ini enggak ada gaya-gaya seperti itu yang harus kemudian diberikan semacam tempat yang strategis. Enggak, Mas Gibran itu orang yang low profile gitu. Nah ini situasi media yang Titiek Puspa yang kemudian meninggal dunia. Nah, ketika orang-orang sudah pada sadar bahwa ternyata ada Mas Gibran, udah langsung pada mepet semua. Jadi nggak bisa kalau kemudian kita menilai Mas Gibran ini dibenci, dicibir. Ini orang pada motret-motret, orang kepingin ketemu sama Mas Gibran, kan gitu. Nah ini tinggal bagaimana kacamata kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang positif atau tidak. Kalau kita memandangnya negatif, maka apapun langkah dan nafas seorang Gibran itu akan dibenci. Pertanyaannya siapa yang benci? Rini Budoyo dan kawan-kawan. Kau lihat loh bagaimana antusias masyarakat kan gitu. Belum lagi nih, nggak puas lagi kalian. Kita perlihatkan bagaimana kemudian Mas Gibran itu bisa berbagi dengan anak-anak yatim, bisa kemudian bersama-sama dengan masyarakat umum. Kita lihat nih Mas Gibran di mall bersama anak-anak yatim ya. Dia ajak anak-anak yatim kemudian berbelanja. Jadi memang dia cerdas secara politis. Ada yang bilang Gibran itu bikin-bikin video dan juga performa yang dia lakukan ini semuanya kepentingannya politik. Mas Gibran bukan PNS.
Dia ini manusia politik. Maka yang harus dia lakukan adalah kerjanya kerja politik, guys. Polanya pola politik. Yang kita akan salahkan adalah ketika sesuatu yang harusnya jalurnya normatif dia bikin politisasi, yaitu yang salah. Persoalannya performa yang dia lakukan hari ini performa untuk menginvestasikan jangka panjang. Anda jangan pernah bermimpi jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi apapun kalau tidak berinvestasi secara sosial. Nah, investasi sosial ini sebenarnya adalah brand politik juga. Nah, Mas Gibran lakukan itu, apa salahnya? Ya kan? Yang salah menggunakan politik praktis, menggunakan anggaran negara, yaitu yang kita lawan. Ya kan? Itu penting menurutku. Misalnya, seperti apa itu? Berkampanye pakai uang negara, ya nggak boleh. Persoalannya ini bukan kampanye. Kenapa? Karena bukan tahapan kampanye. Tidak ada identitas kampanye. Ya, identitas dia sebagai wakil presiden. Nggak cukup lagi itu. Ini tak perlihatkan lagi ke kalian. Ini bagaimana Mas Gibran kemudian juga berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang ada di sekitar. Nih, perlihatkan baik-baik. Ini ya, situasi bagaimana. Apakah sekelompok ibu-ibu dan anak-anak muda ini akan mencibir Mas Gibran? Ya tidak. Mas Gibran, Mas Gibran. Orang teriak-teriak. Kan gitu. Dia tetap mendapat konstituen. Jadi sabar ya Mbak Rini ya, dan siapapun kalian. Bahwa beginilah realitas Mas Gibran itu selalu akan mendapatkan hati di tengah-tengah masyarakat. Kan gitu. Hadir belusukan di tengah-tengah masyarakat. Tidak menjadi wapres yang cuma berada di belakang meja. No. Itu. Belum puas lagi. Ini tak perlihatkan bagaimana kemudian di momentum Mas Gibran bertemu dengan anak-anak yatim lagi. Ya. Jadi dia investasikan. Makanya kenapa fokus kerjanya bicara anak-anak muda. Ya karena memang dia tahu bonus demografi itu ada di anak-anak muda. Memang benar katanya Anies Baswedan, bonus demografi itu jangan dibaca sebagai bonus juga, tapi bisa dibilang ujian. Pemahamannya Mas Gibran juga demikian. Kalau kita nonton monolognya tentang bonus demografi itu kan ada pesan-pesannya yang sebenarnya ingin menyampaikan bahwa ini bukan cuma sekedar bonus, tapi juga menjadi tantangan, kan begitu. Cuma ya karena orang yang sok pintar, ada orang yang sok lebay, kalah di pilpres, nyinyir aja gitu. Itu situasinya begitu guys. Kan gitu. Gak puas lagi, ini banyak ada video yang bagaimana kemudian Gibran hadir di tengah-tengah masyarakat, menyapa, kan gitu. Jadi gimana ya? Ini meruntuhkan argumentasi dan pemikiran orang-orang yang memahami seolah-olah Mas Gibran itu adalah orang yang dicibir sepanjang hidupnya. Enggak lah. Enggak. Realitas pencibiran itu pasti dimanapun ya. Ini kita lihat bagaimana aktivitas beliau di akun akun YouTube beliau ya. Ini nih. Kita lihat juga bagaimana beliau masak besar bersama dengan salah satu YouTuber yang kita kenal dengan Bobon Santoso. Dia hadir di tengah-tengah aktivitas kegiatan masak besar ini, dia menunjukkan betapa Mas Gibran itu ada di elemen-elemen manapun. Kan seperti itu guys. Jadi yang kibir ya Rini Budoyo dan kawan-kawan. Tapi warga yang waras, warga yang menghormati Gibran sebagai pemimpin masa depan akan terus menghormati beliau, mengapresiasi beliau. Hujan-hujan beliau hadir, masyarakat antusias. Ya, aku pikir teman-teman bisa lihat video beliau di akun YouTube Gibran Raka Buming Raka atau di Sekretariat Wakil Presiden untuk kemudian kelanjutannya. Tapi yang jelas saya mau menyampaikan di sini, kita juga harus kritik kepada Rini Budoyo dan kawan-kawan. Terserah mereka mau nilai kita ini adalah buzzer, ternak Mulyono, nggak apa-apa. Yang paling penting kita tidak menyebarkan hoaks dan tidak menyebarkan kebencian ya. Jauh lebih baik kita menyebarkan hal-hal yang positif. Kalau kita tahu itu negatif dan kita bilang positif, itu jahat. Tapi kalau kita tahu itu positif dan kita sebarkan sesuatu yang positif, kalaupun ternyata di belakang itu negatif, maka yang berdosa yang menyebarkan atau melakukan sesuatu yang negatif. Kita enggak. Kenapa? Karena kita kepingin berada di jalur-jalur yang betul-betul yang memahami bahwa orang lain dengan kita itu bersaudara. Ikhwah.
Fa'aslihu baina ahwaikum. Jadi kalau terjadi konflik, terjadi masalah, kita damaikan. Karena kita kepingin hidup di jalan damai. Kalau kalian punya pikiran, tolong tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.